Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sistem manajemen strategi pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Sylvia Wulandari dan rekan saya Dwi Prilia Sari, Yuliana Rizkawati, dan Dita Infanka. Pemaparan materi yang pertama yaitu ada profil perusahaan. Perusahaan yang pertama yaitu Henderson Land Development. Henderson Land Development adalah pengembang properti yang terdaftar di Hong Kong dan konstituen indeks Hang Seng. Kegiatan utama perusahaan adalah pengembangan properti dan investasi, manajemen proyek, konstruksi, operasi hotel, operasi departemen store, keuangan, investasi holding, dan infrastruktur. Perusahaan ini adalah pengembang real estate Hong Kong terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar. Perusahaan dikendalikan oleh Lee Shao-kei yang memiliki sekitar 70,17% dari modal saham pada bulan Juni 2015. Perusahaan ini memiliki dua bisnis di dua tempat. Yang pertama yaitu di Hong Kong. Proyek pengembangan Henderson Land Development telah diakui secara luas dan telah memenangkan banyak penghargaan di Hong Kong, termasuk villa-villa mewah di Beverly Hills, tempat tinggal modern Grand Promenade, dan Grand Waterfront di depan Pelabuhan Victoria, dan 39 Conduit Road yang bergengsi. Sedangkan untuk jumlah tanah yang dimiliki oleh Henderson Land Development yaitu memiliki total cadangan tanah di Hong Kong mencapai sekitar 24,5 juta kaki persegi dalam total luas lantai bruto yang dapat distribusikan per 31 Desember 2019. Yang kedua ada bisnis di daratan Cina. Dengan lebih dari 2 dekade pengalaman di daratan Cina, Henderson Land telah membangun kredensial pengembangan properti yang kuat untuk menciptakan landmark komersial dan perusahaan baru yang utama. Untuk jumlah tanahnya di daratan Cina, Henderson Land memiliki total cadangan tanah sekitar mencapai kira-kira 31,86 juta kaki persegi dalam total luas lantai bruto yang dapat didistribusikan per 31 Desember 2019. Yang kedua ada perusahaan The Evergrande. The Evergrande Group atau Evergrande Real Estate Group sebelumnya yaitu bernama Grup Hengda adalah pengembangan properti terbesar kedua di Cina berdasarkan penjualan, berbasis di Provinsi Guangdong, Cina Selatan, dan menjual apartemen sebagian besar kepada penghuni berpenghasilan menengah dan ke atas atau menengah ke atas. Pada 2018, perusahaan ini adalah perusahaan real estate paling berharga di dunia. Pada 2017, harga saham, laba dan pendapatan Evergrande melonjak hampir 3 hingga 4 kali lipat nilainya, mendorong pendiri Xu Jiazin menjadi salah satu orang terkaya di Tiongkok, serta salah satu orang terkaya di Asia. Untuk kegiatan operasinya, perusahaan telah mengembangkan proyek lebih dari 170 kota di Cina. Evergrande Group saat ini memiliki 45,8 juta meter persegi lahan pengembangan dan proyek real estate di 22 kota termasuk di Guangzhou, Tianjin, Shenyang, Wuhan, Kunming, Chengdu, Chongqing, Nanjing, dan lain-lain. Di daratan Cina, perusahaan ini menempati peringkat kedua di antara pengembang real estate daratan yang lainnya, setelah Country Garden. Yang selanjutnya kita masuk ke pernyataan visi dan misi dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama ada misi dari Henderson Land Development. Henderson Land Development menyatakan kebijaksanaan dan wawasannya yang luar biasa sangat dihormati oleh industri. Dia masih mengelola bisnisnya dan mempromosikan kemajuan grup. Henderson Land berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas terbaik, layanan yang paling memuaskan, dan yang paling sesuai untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, untuk meningkatkan nilai pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat.
Yang selanjutnya yaitu ada pernyataan misi dari The Evergrande. Evergrande memiliki misi yaitu berupa misi properti Gwenmik adalah menciptakan nilai dengan mengembangkan dan memperoleh serta mengelola real estate berkualitas sambil memberikan layanan pelanggan yang sangat baik. Berdasarkan kedua pernyataan misi tersebut, maka kita dapat analisis dengan komponen misi David. Berdasarkan komponen misi David, perusahaan Henderson Lane dan The Evergrande hanya memenuhi beberapa komponen, yaitu pada perusahaan Henderson Lane. Komponen yang terpenuhi yaitu concern for survival, growth and profitability, filosofi, dan self-concept. Sedangkan perusahaan The Evergrande memenuhi beberapa konsep, yaitu yang terpenuhi hanya concern for survival, growth, dan profitability. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan visi. Pernyataan visi dari Henderson Lane Development adalah grup berkomitmen untuk membangun proyek residensial dan komersial baru berkualitas tinggi dengan proyek pemenang penghargaan. Proyek perwakilan termasuk proyek pengembangan pusat keuangan internasional terintegrasi Hong Kong, landmark perkotaan seperti pusat keuangan dunia Beijing, dan tempat tinggal mewah yang luar biasa, Tianhu, Shanghai, dan Yinghai. Sedangkan pernyataan visi dari The Evergrande yaitu membangun di atas fondasi integritas tinggi dan filantropi. Kami berkomitmen terhadap warisan dan reputasi kami dengan terus memberikan nilai, inovasi, dan keunggulan dalam semua upaya kami. Dengan rasa bangga dan menghormati orang lain, kami akan mengejar tanggung jawab pribadi, semangat, dan komitmen untuk kesuksesan karyawan kami, pelanggan kami, komunitas kami, dan satu sama lain. Berdasarkan pernyataan visi tersebut, kita dapat menganalisis. Visi yang dimiliki oleh Henderson Lane terfokus pada beberapa komponen yaitu product or service, market, concern for survival, growth and profitability, dan self-concept. Sedangkan pada perusahaan The Evergrande fokus pada komponen concern for survival, growth and profitability, filosofi, self-concept, dan concern for public image. Selanjutnya kita masuk ke analisis eksternal dari perusahaan. Yang pertama dari perusahaan Henderson Lane Development, yaitu pertama peluang. Peluang dari Henderson Lane Development yaitu yang pertama properti atau perumahan yang terjamin kualitasnya. Proyek Henderson Lane Development merupakan hasil kerjasama yang erat dengan beberapa arsitek dan profesional terkemuka di dunia untuk memastikan pihak-pihak terkait dapat memberikan desain komputer yang sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, yaitu peluang menjaga stabilitas kala pandemi dengan memberikan diskon. Bisnis retail dan makanan dan minuman di Hong Kong sangat terpengaruh sejak Februari karena wabah virus corona. Karena hal itu, Henderson Lane akan memangkas sewa Februari sebesar 20% menjadi 60% untuk penyewa retail kelas kecil hingga menengah, sektor makanan dan minuman, serta bisnis pendidikan mengikuti langkah serupa oleh rekan-rekannya. Peluang yang ketiga yaitu ada pengembangan properti atau lahan tanah. Mengakibatkan peningkatan Henderson Lane memanfaatkan pandemi untuk mengumpulkan lebih banyak lahan untuk pembangunan di masa depan. Mereka memperoleh tanah seluas 0,4 juta kaki persegi di New Territories, yaitu dengan begitu meningkatkan cadangan tanahnya di wilayah tersebut menjadi 45,3 juta kaki persegi. Peluang yang keempat yaitu ada harga properti yang relatif cocok untuk masyarakat. Agen properti mengatakan penjualan tidak pernah diragukan karena pengembangan menerima sebanyak 9.500 pendaftaran niat, yang berarti rata-rata 51 orang meletakkan deposit agar memenuhi syarat untuk menawar setiap flat yang ditawarkan. Peluang yang kelima ada permintaan pasar yang besar. Pembeli rumah di Hong Kong mengesampingkan wabah virus corona yang membuat pekerja kantoran, pembeli, dan pengunjung tetap tinggal di dalam rumah
mengambil rilis terbatas apartemen baru selama akhir pekan. Henderson Land Development, pengembang properti terbesar ketiga kota, menjual semua 15 flat di proyek The Richmond di lingkungan megah mid-levels di Pulau Hong Kong. Selanjutnya, ancaman dari perusahaan Henderson Land Development yaitu yang pertama, meningkatnya persaingan dalam properti perumahan melalui kredit perumahan rakyat atau disingkat KPR. Yang kedua, adanya peraturan pemerintah yang lebih ketat seperti Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru-baru ini disahkan yang akan mengancam memicunya eksodus besar-besaran modal. Yang ketiga, yaitu adanya virus COVID-19 menyebabkan penurunan harga properti. Ancaman yang keempat yaitu adanya virus corona menyebabkan penurunan pendapatan. Dan ancaman yang terakhir yaitu adanya bentrok menyebabkan penurunan penjualan. Angka penjualan apartemen di Hong Kong lesu setelah bentrokan yang terjadi di distrik Yuen Long sepekan lalu. Hampir 2 bulan kerusuhan publik yang tak henti-hentinya berimbas pada real estate di Hong Kong. Selanjutnya yaitu perusahaan The Evergrande. Peluang dari perusahaan The Evergrande yang pertama yaitu penjualan Evergrande Group naik sebesar 24,4% saat pandemi. Perusahaan properti Tiongkok Evergrande Group mengalami lonjakan penjualan di tengah berlangsungnya pandemi virus COVID-19 seperti dilansir di Xinhua yaitu pada hari Senin 10 Agustus 2020. Penjualan Evergrande Group mencapai 50,3 miliar yuan atau sekitar 105,87 triliun rupiah pada Juli 2020. Jumlah tersebut berarti terjadi peningkatan 24,4% year to year. Kedua, yaitu Evergrande berharap hasil baik dari IPO unit propertinya. Perusahaan pengembangan properti terbesar kedua di Cina, yaitu China Evergrande Group, mengatakan bahwa unit manajemen properti mereka tengah berupaya untuk mengumpulkan dana hingga 15,8 miliar atau setara dengan 2,04 miliar dolar dalam penawaran umum perdananya. Peluang yang ketiga yaitu mengembangkan investasi dan inovasi, leadbank atau penelitian dan pengembangan. Peluang yang keempat yaitu tingkat inflasi yang rendah, dan peluang yang kelima yaitu adanya celah dalam rangkaian produk yang dijual perusahaan. Sedangkan ancaman untuk The Evergrande yaitu yang pertama, Evergrande Group menjual 40,96% saham di Xinjiang ke Senergy. Bisnis pengembang di Cina tengah mengalami banyak tekanan. Ini lantaran sektor properti secara umum telah menyumbang 28,7% dari total pinjaman yuan senilai 24,4 triliun US dollar yang dikeluarkan oleh bank-bank Cina pada kuartal kedua tahun ini. Ancaman yang kedua yaitu krisis uang tunai yang dapat menyebabkan gagal bayar pada utang grup Evergrande sebesar 130 miliar yuan atau setara dengan 19 miliar US dollar. Ancaman yang ketiga yaitu persaingan pasar ketat. Ancaman yang keempat yaitu tidak ada pasokan reguler produk inovatif. Dan ancaman yang kelima yaitu pertumbuhan laba yang tidak stabil. Berdasarkan analisis eksternal yang telah kita lakukan dengan menganalisis melalui peluang dan ancaman setiap perusahaan, maka pada perusahaan Henderson Land mendapatkan matriks EV dengan total bobot sebesar 1 dan total skor sebesar 3,35. Dengan rata-rata peringkat yaitu 3 yang artinya kuat. Setelah kita melakukan analisis eksternal pada perusahaan The Evergrande, maka kita dapat melakukan analisis matriks EV dengan hasil total skor sebesar 3,48 dan total bobot sebesar 1 dengan rata-rata peringkat yaitu 3 yang artinya kuat. Akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu mengenai tahapan input strategi kompetitif profil matriks, yaitu ada perbandingan antara Henderson Land Development dengan perusahaan The Evergrande, yaitu ada faktor-faktor keberhasilan penting meliputi iklan, kualitas produk, daya saing harga, manajemen, dan lain-lain. Kemudian jika hasil bobot yang diperbandingkan itu mendekati 0, maka dianggap tidak penting.
Kemudian jika hasilnya mendekati 1, maka dianggap sangat penting. Untuk peringkat sendiri yaitu peringkat 1 dianggap sangat lemah, peringkat 2 itu lemah, peringkat 3 itu kuat, dan peringkat 4 itu sangat kuat. Untuk skor sendiri yaitu bobot dikali peringkat. Pada CPM ini yaitu untuk Henderson Land Development yaitu memiliki skor 3,25, sedangkan The Evergrande yaitu memiliki skor 3,00. Artinya dalam hasil matrik ini diperoleh nilai Henderson Land Development adalah 3,24 dan nilai matriks Evergrande Group adalah 3,00. Dari nilai-nilai tersebut dapat diartikan bahwa Henderson Land Development merupakan pemimpin pasar jika dibandingkan dengan pesaingnya tersebut. Kemudian ada analisis internal perusahaan. Kekuatan untuk Henderson Land Development yaitu ada 5. Yang pertama, keuangan yang memadai dalam memenuhi pendanaan operasional. Perusahaan banyak memperoleh kemudahan untuk memperoleh pendanaan. Pendanaan tersebut sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan, sehingga keberhasilan perusahaan semakin terjamin. Yang kedua, salah satu perusahaan properti terbesar di dunia. Henderson Land Development merupakan salah satu perusahaan properti terbesar. Penting bagi perusahaan tersebut untuk mempertahankan hal tersebut agar keberlangsungan perusahaan semakin terjamin. Yang ketiga, manajemen yang berpengalaman. Manajemen yang baik akan berdampak baik pada operasional perusahaan yang baik. Perusahaan ini memiliki manajemen yang berpengalaman dalam menjalankan usahanya, sehingga penting untuk dipertahankan. Yang keempat, karyawan yang memadai dan kompeten. Karyawan memadai dan kompeten merupakan hal yang penting agar dalam berjalannya operasional perusahaan semakin berjalan efektif dan efisien. Yang kelima atau yang terakhir, menjalankan program Corporate Social Responsibility. Perusahaan menjalankan program tersebut yaitu berupa Henderson Green Foundation. Yayasan tersebut telah membiayai lebih dari 800 proyek amal. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dari Henderson Land Development. Yang pertama yaitu hanya menyasar untuk kalangan atas. Proyek pembangunan yang dilakukan oleh Henderson Land Development seperti Beverly Hills, Pusat Keuangan Internasional, dan lain-lain. Yang kedua, harga jual yang cukup mahal untuk negara berkembang. Yang ketiga, sulitnya untuk melakukan ekspansi di negara lain. Karena peraturan pemerintah membatasi perusahaan untuk melakukan ekspansi di negara lain, sehingga menyebabkan terhambatnya perusahaan dalam melakukan ekspansi. Yang keempat, sulitnya pengawasan terhadap karyawan. Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan mencapai lebih dari 8.000 karyawan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memantau karyawannya. Yang kelima, biaya operasional yang cukup tinggi. Kemudian ada kekuatan dari The Evergrande. Yang pertama yaitu The Evergrande Real Estate memiliki jaringan distribusi yang kuat dengan jumlah outlet yang besar. Hal ini yaitu dengan memiliki jumlah gerai yang besar di hampir di setiap negara bagian yang didukung oleh jaringan distribusi yang kuat yang memastikan bahwa produknya tersedia dengan mudah untuk sejumlah besar pelanggan pada waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, memiliki struktur biaya rendah yang memberikan keunggulan dalam pesaingnya dengan produk yang inovatif. Struktur biaya yang rendah sendiri yaitu membantu memproduksi dengan biaya yang rendah dan menjual produk dengan harga yang rendah sehingga dapat dijangkau bagi pelanggannya. Yang ketiga yaitu memiliki posisi keuangan yang kuat dengan keuntungan positif yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir ini, juga memiliki basis aset yang kuat. Posisi keuangan sendiri yaitu memiliki keuntungan berturut-turut dalam 5 tahun terakhir, bersama dengan akumulasi cadangan laba yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran modal di masa depan. Yang keempat yaitu memiliki tenaga kerja yang terampil, sangat berkualitas, inovatif, dan beragam. Evergrande Real Estate telah berinvestasi secara ekstensif dalam pelatihan karyawan sehingga mempekerjakan sejumlah karyawan yang terampil dan termotivasi. Kemudian yang kelima, memiliki kehadiran yang kuat di media sosial.
Evergrande Real Estate memiliki sistem IT yang mapan yang dapat memastikan efisiensi dalam operasional internal dan eksternal. Kemudian ada kelemahan dari The Evergrande sendiri, yaitu ada 5 kelemahan. Yang pertama, sebagian besar properti yang digunakan oleh Evergrande Real Estate sedang disewakan dan biaya sewa harus dibayar. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang rendah untuk penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan kompetisi. Yang ketiga, perusahaan memiliki struktur dan budaya kerja yang kurang baik, serta memiliki tingkat pergantian karyawan yang tinggi, dengan motivasi dan semangat kerja karyawan yang rendah. Yang keempat yaitu perusahaan memiliki masalah likuiditas dengan rasio cepat yang rendah, tingkat aset lancar kurang dari kewajiban lancar. Ini juga menghadapi masalah arus kas. Kemudian yang kelima, memiliki riset pasar dan kontrol kualitas yang buruk. Selanjutnya ada Matrix Internal Factor Evaluation atau IV. Untuk Henderson Land Development, yaitu matriksnya yang pertama ada kekuatan. Yang pertama, keuangan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan untuk pendanaan operasional. Di sini bobotnya 0,5 dan peringkatnya 4. Untuk skor sendiri 0,60. Yang kedua, salah satu perusahaan properti terbesar di dunia. Bobotnya 0,07, peringkatnya 2, skornya 0,14. Yang ketiga, manajemen yang berpengalaman. Bobotnya yaitu 0,10, peringkatnya 3, skornya 0,30. Yang keempat, karyawan yang memadai dan kompeten. Bobotnya 0,10, peringkatnya 3, skornya 0,30. Yang kelima, menjalankan program Corporate Social Responsibility. Untuk bobotnya 0,08, peringkatnya 3, dan skornya 0,24. Untuk kelemahannya, yang pertama hanya menyasar untuk kalangan atas. Bobotnya 0,10, skornya 2, dan skornya 0,20. Harga jual yang cukup mahal untuk negara berkembang. Bobotnya 0,10, peringkatnya 2, skornya 0,20. Yang ketiga, sulit untuk melakukan ekspansi di negara lain, yaitu bobotnya 0,09, peringkatnya 3, skornya 0,27. Yang keempat, biaya operasional yang cukup tinggi. Bobotnya 0,09, peringkatnya 3, skornya 0,27. Yang kelima, sulit pengawasan terhadap karyawan. Bobotnya 0,12, peringkatnya 3, skornya 0,36. Totalnya yaitu untuk bobot sendiri yaitu harus 1 dan skornya yaitu 2,88. Untuk matriks IV The Evergrande sendiri, yang pertama ada kekuatan. Evergrande Real Estate memiliki jaringan distribusi yang kuat dengan jumlah outlet yang besar, memiliki bobot 0,12, peringkat 3, dan skor 0,36. Yang kedua, memiliki struktur biaya rendah yang memberikan keunggulan dalam persaingan dengan produk yang inovatif. Untuk bobotnya 0,10, peringkatnya 4, dan skornya 0,40. Yang ketiga, memiliki posisi keuangan yang kuat dengan keuntungan positif yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga memiliki basis aset yang kuat, yaitu memiliki bobot 0,10, peringkatnya 3, dan skornya 0,3. Yang keempat, memiliki tenaga kerja terambil yang sangat berkualitas, inovatif, dan beragam. Bobotnya 0,10, peringkatnya 4, yaitu sangat kuat, dan skornya 0,64. Yang kelima, memiliki kehadiran yang kuat di media sosial. Bobotnya 0,08, kemudian skornya 2, yaitu lemah, dan skornya 0,24. Kelemahannya sendiri yaitu sebagian besar properti yang digunakan oleh Evergrande Real Estate sedang disewakan dan biaya sewa yang harus dibayar. Bobotnya sendiri 0,09, peringkatnya 3, kemudian skornya 0,27. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang rendah untuk penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan kompetisi. Untuk bobotnya 0,09, skornya 3, yaitu kuat, dan skornya 0,27. Yang keempat, yang ketiga, perusahaan memiliki struktur dan budaya
yang kurang baik, serta memiliki tingkat pergantian karyawan yang tinggi dengan motivasi dan semangat kerja karyawan yang rendah. Untuk bobotnya 0,12, peringkatnya 2 yaitu lemah, dan skornya 0,24. Yang keempat, perusahaan memiliki masalah likuiditas dengan rasio cepat yang rendah, tingkat aset lancar kurang dari kewajiban lancar. Ini juga menghadapi masalah arus kas. Bobotnya 0,15, skornya 2 yaitu lemah, dan skornya 0,30. Yang terakhir yaitu memiliki riset pasar dan kontrol kualitas yang kurang baik. Bobotnya 0,05, peringkatnya 3 yaitu kuat, dan skornya 5. Kemudian ada alternatif strategi, yaitu yang kita pilih yaitu SWOT, analisis SWOT. Untuk Henderson Land Development, yang pertama ada strength, yaitu yang pertama keuangan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan untuk pendanaan operasi. Yang kedua, salah satu perusahaan properti terbesar di dunia. Yang ketiga, manajemen yang berpengalaman. Yang keempat, karyawan yang memadai dan kompeten. Yang kelima, menjalankan program corporate social responsibility. Untuk weakness, yang pertama atau kelemahannya yaitu hanya menyasar untuk kalangan atas. Yang kedua, harga jual yang cukup mahal untuk negara berkembang. Yang ketiga, sulit untuk melakukan ekspansi di negara lain. Yang keempat, sulitnya pengawasan terhadap karyawan. Yang kelima, biaya operasional yang cukup tinggi. Kemudian untuk peluangnya yaitu atau opportunity, yang pertama, properti atau perumahan yang terjamin kualitasnya. Yang kedua, menjaga stabilitas di kala pandemi dengan memberikan diskon. Yang ketiga, pengembangan properti atau lahan tanah yang mengakibatkan peningkatan laba. Yang keempat, harga properti yang cocok relatif untuk masyarakat. Yang kelima, permintaan pasar yang besar. Untuk trade-nya sendiri, yang pertama meningkatkan persaingan dalam properti. Yang kedua, adanya peraturan pemerintah yang lebih ketat. Yang ketiga, adanya virus COVID-19 menyebabkan penurunan harga properti. Yang keempat, adanya virus corona menyebabkan penurunan pendapatan. Dan yang terakhir, adanya bentrok yang menyebabkan penurunan penjualan. Dari analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, Henderson Land Development dapat melakukan yaitu bekerja sama dengan arsitektur ternama untuk memperoleh desain yang lebih baru mengikuti selera konsumen. Yang kedua, menyediakan properti untuk kalangan menengah bawah. Yang ketiga, membangun properti sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan perusahaan di mana negara lain untuk memperluas usahanya. Kemudian analisis SWOT the effect rate. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, Evergrande Real Estate memiliki jaringan distribusi yang kuat dengan jumlah outlet yang besar. Yang kedua, memiliki struktur biaya rendah yang memberikan keunggulan dalam persaingan dengan produk yang inovatif. Yang ketiga, memiliki posisi keuangan yang kuat dengan keuntungan positif yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga memiliki basis aset yang kuat. Yang keempat, memiliki tenaga kerja yang terampil yang sangat berkualitas, inovatif, dan beragam. Yang kelima, memiliki kehadiran yang kuat di media sosial. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu yang pertama, sebagian besar properti yang digunakan oleh Evergrande Real Estate sedang disewakan dan biaya sewa harus dibayar. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang rendah untuk penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan kompetisi. Yang ketiga, perusahaan memiliki struktur dan budaya kerja yang kurang baik, serta memiliki tingkat penggantian karyawan yang tinggi dengan motivasi dan semangat kerja karyawan yang rendah. Yang keempat, perusahaan memiliki masalah likuiditas dengan rasio cepat yang rendah, tingkat aset lancar kurang, dan kewajiban lancar. Ini juga menghadapi masalah arus kas. Yang kelima, memiliki pasar dengan contoh kualitas yang kurang baik. Untuk
peluangnya sendiri atau opportunity, yaitu yang pertama, penjualan Evergrande Group naik 24,4% pada saat pandemi. Yang kedua, Evergrande berharap hasil baik dari IPO unit propertinya. Yang ketiga, mengembangkan investasi dan inovasi lead bank. Yang keempat, tingkat inflasi yang lebih rendah. Yang kelima, adanya celah dalam rangkaian produk yang dijual oleh perusahaan. Untuk ancamannya sendiri, Evergrande Group jual 40,96% sahamnya di Xinjiang ke Sinergi sebesar 2,23 US dollar. Kemudian yang kedua, krisis uang tunai yang dapat menyebabkan gagal bayar pada utang grup Evergrande sebesar 130 miliar yuan atau 19 miliar US dollar. Yang ketiga, persaingan pasar yang ketat. Yang keempat, tidak ada pasokan reguler produk inovatif. Yang kelima, pertumbuhan laba yang tidak berhasil. Dari semua peluang, ancaman, dan kekuatan dan kelemahan, dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT The Evergrande yaitu yang pertama, meningkatkan pemasaran untuk menarik konsumen untuk berbelanja. Yang kedua, gunakan keberadaannya di media sosial untuk pemasaran dan menarik pelanggan ke situs webnya. Yang ketiga, membiayai kepemilikan properti melalui suku bunga yang rendah. Yang keempat, meningkatkan penggajian. Yang kelima, gunakan jaringan distribusi yang kuat untuk menjangkau pelanggan dan melawan pendatang baru ke pasar. Yang kelima, gunakan posisi keuangannya yang kuat untuk berinvestasi. Yang keenam, gunakan tim inovatifnya untuk menemukan alternatif biaya yang lebih murah. Analisis pemilihan strategi menggunakan meningkatkan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan. Yang kedelapan, memberikan insentif tersebut dilihat ketertiban dan menyediakan lingkungan kerja yang baik untuk mempertahankan bakat. Matriks internal yaitu 3,35 dan matriks eksternal 2,88. Dalam hal ini berada pada kuadran 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa garis vektor Henderson menuju ke arah kuadran 2. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua perusahaan tersebut saat ini sedang berada pada posisi yang baik. Kemudian untuk analisis pemilihan strategi menggunakan matriks internal eksternal IE pada perusahaan The Evergrande yaitu berada pada kuadran 1. Untuk matriks internalnya 3,48 dan matriks eksternalnya yaitu 3,17. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rizkawati, NIM 7211418191. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya adalah matriks QSPM antara perusahaan Henderson Land Development dan perusahaan Evergrande. Jadi, tabel QSPM ini adalah tabel pemilihan strategi berdasarkan SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi nanti berdasarkan analisis SWOT yang sebelumnya sudah dilakukan, kita akan menentukan strategi mana yang nantinya akan kita pilih. Jadi di sini kita sudah memiliki 3 strategi. Yang pertama adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Dan kita juga sudah melakukan analisis SWOT. Jadi untuk yang pertama itu adalah untuk perusahaan Henderson Land Development itu memiliki 5 kekuatan. Yang pertama adalah keuangan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan untuk pendanaan operasi. Yang kedua, salah satu perusahaan properti terbaik di dunia. Yang ketiga adalah manajemen yang berpengalaman. Yang keempat, karyawan yang memadai dan kompeten. Dan yang kelima adalah perusahaan menjalankan corporate social responsibility. Dan kelemahannya
untuk perusahaan Henderson ini, yang pertama hanya menyasar untuk ekspansi di negara lain, yang keempat biaya operasional yang cukup tinggi, dan yang terakhir sulitnya pengawasan terhadap karyawan. Dan perusahaan Henderson memiliki peluang. Yang pertama adalah properti perumahan yang terjamin kualitasnya, menjaga stabilitas skala pandemi dengan memberikan diskon. Yang ketiga, pengembangan properti lahan tanah mengakibatkan peningkatan laba. Yang keempat, harga properti yang relatif cocok untuk masyarakat. Dan yang terakhir adalah permintaan pasar yang besar. Lalu ancamannya adalah yang pertama, meningkatnya persaingan dalam dunia properti. Yang kedua, adanya peraturan pemerintah yang lebih ketat. Yang ketiga, adanya virus COVID-19 menyebabkan penurunan harga properti. Yang keempat, adanya virus corona menyebabkan penurunan pendapatan. Yang kelima, adanya bentrok yang menyebabkan penurunan. Dan di situ kita memberikan ada kolom bobot. Jadi itu kita memberikan nilainya itu secara subjektif, jadi tergantung dari kita masing-masing. Apabila semakin angka itu mendekati 1, maka berarti faktor-faktor tersebut itu merupakan faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap strategi-strategi yang nantinya akan kita ambil. Lalu untuk yang itu ada kolom AS, itu juga semakin mendekati angka 4 atau 4, itu berarti semakin berpengaruh faktor itu terhadap ketika nanti kita mengambil strategi tersebut. Jadi misalnya ada di sini kita mempunyai kekuatan keuangan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan untuk pendanaan operasi. Itu dalam pengambilan strategi itu yang AS kita berikan bobot 4, berarti dia akan berpengaruh terhadap strategi yang akan kita ambil nantinya. Dan untuk perusahaan Henderson Land Development sendiri ini, nilai tertingginya adalah untuk penetrasi pasar, yaitu 4,82. Jadi strategi yang bisa kita ambil untuk Henderson Land Development adalah penetrasi pasar. Selanjutnya adalah tabel QSPM untuk perusahaan Evergrande. Jadi Evergrande sendiri itu memiliki 5 kekuatan, 5 kelemahan, 5 peluang, dan 5 ancaman. Yang pertama adalah kekuatannya. Evergrande Real Estate memiliki jaringan distribusi yang kuat dengan outlet yang besar. Yang kedua, memiliki struktur berbiaya rendah dengan memberikan keunggulan dalam persaingan dengan produk yang inovatif. Yang ketiga, memiliki posisi keuangan yang kuat dengan keuntungan positif yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga memiliki basis aset yang kuat. Yang keempat, memiliki tenaga kerja terampil yang sangat berkualitas, inovatif, dan beragam. Yang kelima, memiliki kehadiran yang kuat di media sosial. Selanjutnya adalah untuk kelemahannya. Yang pertama adalah sebagian besar properti yang digunakan oleh Evergrande Real Estate sedang disewakan dan biaya sewa harus dibayar. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang rendah untuk penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan kompetisi. Yang ketiga, perusahaan memiliki struktur dan budaya kerja yang kurang baik, serta memiliki tingkat pergantian karyawan yang tinggi dengan motivasi dan semangat kerja karyawan yang rendah. Yang keempat, perusahaan memiliki masalah likuiditas dengan rasio cepat yang rendah, tingkat aset lancar yang kurang dari kewajiban lancar. Ini juga menghadapi masalah arus kas. Yang kelima, memiliki riset pasar dan kontrol kualitas yang kurang baik. Lalu untuk peluangnya adalah penjualan Evergrande Group naik 24,4% saat pandemi. Yang kedua, Evergrande berharap baik dari IPO unit propertinya. Yang ketiga, mengembangkan investasi dan inovasi lead bank. Yang keempat, tingkat inflasi yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah adanya celah dalam rangkaian produk yang dijual perusahaan. Selanjutnya adalah ancaman. Yang pertama, Evergrande Group jual 40,96% saham di Xinjiang ke Senergy.
sebesar 2,23 US dollar miliar. Krisis uang tunai yang dapat menyebabkan gagal bayar pada utang grup Evergrande sebesar 130 miliar. Yang ketiga, persaingan pasar yang ketat. Keempat, tidak ada pasokan reguler produk inovatif. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan laba yang tidak stabil. Lalu, untuk selanjutnya itu adalah kolom bobot. Untuk kolom bobot sendiri itu antara peluang dan ancaman itu harus memiliki total skor 1, dan untuk kekuatan dan kelemahan juga harus memiliki total 1. Dan semakin mendekati angka 1 berarti faktor tersebut itu semakin penting dalam strategi ini. Dan untuk yang kolom AS juga itu semakin itu dari angka 1 sampai 4. Jadi kalau 1 itu paling tidak berpengaruh, atau kalau 4 itu paling berpengaruh. Dan total skor yang terbanyak adalah strategi untuk penetrasi pasar, yaitu sebesar 4,78. Jadi untuk kedua perusahaan ini, berdasarkan analisis yang kelompok kami lakukan, adalah strategi yang paling baik diterapkan adalah strategi penetrasi pasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai penerapan strategi. Jadi, yang pertama saya akan membahas tentang tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama adalah tujuan dari Henderson Land Development. Tujuan dari perusahaan tersebut adalah untuk menambah nilai bagi pemegang saham, pelanggan, masyarakat melalui keunggulan komitmen terhadap keunggulan dalam kualitas produk dan pemberi layanan, serta fokus berkelanjutan dan lingkungan. Sedangkan untuk perusahaan Evergrande sendiri, tujuannya adalah membangun merek dengan kualitas dalam rangka memenuhi target strategis. Perusahaan berupaya menghasilkan produk terbaik dan membangun reputasi internasional yang baik. Selanjutnya, membangun perusahaan dengan integritas. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut itu sama, yaitu berupa tanah. Tetapi yang membedakan adalah luasnya. Untuk Henderson Land Development sendiri memiliki luas tanah untuk di daratan Cina itu sekitar 24,5 juta dan 44,9 juta kaki persegi. Sedangkan untuk Evergrande memiliki sekitar 45,8 juta meter persegi lahan pengembangan dan proyek real estate yang tersebar di 22 kota. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Jadi untuk Henderson Land Development sendiri itu lebih mengejar praktik terbaik lokal dan internasional untuk meningkatkan nilai dan mencapai tujuan jangka panjang mereka, sehingga menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk ekonomi. Sedangkan untuk Evergrande Group sendiri itu lebih memilih untuk meningkatkan pengembangan kecepatan tinggi. Jadi untuk Henderson Land Development itu bagaimana perusahaan meningkatkan nilai melalui karyawannya, sedangkan untuk Evergrande sendiri itu bagaimana karyawan itu akan bekerja dengan cepat untuk dalam mengembangkan perusahaannya. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Jadi untuk Henderson Land Development direksinya itu tidak diperinci. Jadi hanya ada direksi, lalu komitenya itu ada komite audit, komite remunerisasi, komite nominasi, dan komite tata kelola. Sedangkan untuk di perusahaan Evergrande sendiri, direksinya itu diperinci, ada direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif.
Selanjutnya adalah perbedaan proses produksi. Jadi untuk Henderson Land Development, desain yang dibuat itu sesuai dengan permintaan dan operasi yang dilakukan terintegrasi secara vertikal. Sedangkan untuk perusahaan Evergrande itu lebih mengikuti strategi keunggulan produk untuk menciptakan produk yang berkualitas. Nama saya Dita Ivan Kapristaningsi, NIM 7211418196. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab selanjutnya. Yang pertama ada pemasaran. Dalam pemasaran Henderson Land Development, awalnya hanya fokus pada masyarakat kelas bawah dengan membangun hunian murah di wilayah baru. Namun sering dengan pertumbuhan permintaan hunian, ia mulai bergeser ke kelas menengah ke atas. Kemudian Henderson Land Development mengembangkan dan bergerak di bidang properti, hotel, restoran, dan layanan internet. Beberapa proyek besar perusahaannya di Cina antara lain Henderson Metropolitan, Nanjing West Road, Shanghai, dan Miramar Hotel. Sedangkan dalam strategi pemasaran, grup Evergrande mengetatkan suku bunga, menaikkan simpanan, dan memberlakukan pembatasan meningkatkan pembelian properti, termasuk menurunkan pajak atas penjualan rumah, membatasi penjualan tanah untuk proyek-proyek pembangunan baru, dan yang ketiga dalam serangkaian pengurangan uang muka hipotek. Selanjutnya yaitu bab keuangan atau akuntansi. Henderson Land Development adalah pengembang properti terkemuka dengan bisnis di Hong Kong dan di seluruh daratan Cina. Pandemi ini menyebabkan penurunan nilai properti pada Henderson Land Development. Kerugian nilai wajar setelah non-pengendali bunga dan pajak tangguhan sebesar 2.348 juta dicatat setelah revaluasi properti investasi grup dan properti investasi dalam pengembangan. Laporan laba grup yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham ekuitas periode laporan sebesar 2.834 juta yang merupakan penurunan sebesar 4.681 juta atau 62% dari 7.515 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Pendapatan yang dapat diatribusikan dengan kontribusi laba sebelum pajak dari penjualan properti grup di Hong Kong sebagai yang dicatat di laporan keuangan masing-masing sebesar 5.374 juta dan 2.507 juta yang mewakilkan meningkat masing-masing 81% dan 361% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan pada Evergrande Group adalah periode yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 dan berbasis di real estate untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan grup untuk periode laporan adalah RMB 266,63 miliar, meningkat 17,5% dibandingkan dengan RMB 226,98 miliar pada periode yang sama tahun 2019. Pendapatan yang dihasilkan dari segmen pengembangan properti meningkat sebesar 18% dari RMB 221,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan 30,2% area pengiriman selama tahun tersebut dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, sedangkan harga jual rata-rata properti yang dikirim turun sebesar 9,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Bab selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan. Pada Henderson Land Development, perusahaan melakukan pengembangan secara luas, termasuk membangun villa mewah maupun tempat tinggal modern. Proyek dirancang untuk mengakomodasi beragam kebutuhan penghuni untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Sedangkan pada Evergrande Group melakukan pengembangan di bidang pariwisata, bidang teknologi, dan layanan kesehatan. Selanjutnya bab Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Henderson Land Development dalam menjalankan aktivitas bisnis, ia senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dalam etika bisnis dan mematuhi berbagai regulasi. Perusahaan telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di semua lapisan organisasi dan di seluruh aktivitas bisnisnya. Ini mencakup penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara disiplin dan terstruktur
untuk memastikan semua risiko yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa terkendali dan dapat dimitigasi secara optimal. Sedangkan pada Evergrande Group dalam sistem manajemennya menggunakan Decision Support System atau DSS, yaitu mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Apabila pendapatan menurun, maka Evergrande Group akan membatasi jumlah properti yang dihasilkan.